kok macet? Bentar. Ya. Selamat malam, Nurse. Iya, malam. Dengan Ibu siapa ya? Dengan Ibu Widya. Alamatnya di mana ya, Bu? Alamatnya di Jakarta. Sebelumnya ada yang bisa saya bantu? Sebelumnya, maaf mengganggu waktunya malam-malam. Ya. Sebenarnya saya ingin konsultasi secara langsung, cuma karena lagi pandemi ya, jadi nggak apa-apa kan saya konsultasi secara online Iya, nggak apa-apa, seperti Bu. ini. Iya. Kami juga menyediakan jasa konseling online. Eh, Ibu Ini lanjut. ada keluhan apa ya, Bu? Gini loh, Sus, saya itu kan sering banget tuh makan yang gurih-gurih. Nah, itu tuh kadang kepala saya tuh tiba-tiba sakit, mual, terus kadang disertai muntahnya. Pokoknya kayak pusing gitu loh. Hmm, Itu Bapak, bagaimana ya? kalau boleh tahu, Ibu terakhir tensi kapan ya, Bu? Terus berapa tensi? Terakhir tensi tuh sekitar seminggu yang lalu, tekanan darahnya tuh 130/90 kalau tidak salah waktu itu. Termasuk tinggi itu ya, Bu. Kalau boleh saya tahu, di keluarga Ibu itu ada yang menderita hipertensi apa enggak? Wah, ada sus, ayah saya. Kemungkinan besar itu juga bisa terkena hipertensi ya, Bu. Sebelumnya saya mau memaparkan beberapa materi penyuluhan. Baik, baik. Eh, Tadi Ibu kan tekanan darahnya 130/90 ya, Bu. Itu Oke. hampir mendekati, itu sudah tidak normal memang. Tapi untuk hipertensi sendiri itu 150/90 ya, Bu. Terus penyakit hipertensi itu termasuk penyakit yang mematikan ya, Bu. Jadi harus benar-benar dijaga pola makannya. Terus gejalanya seperti yang Ibu tadi bilang, ada sakit kepala, terus juga mual, muntah, terus sulit tidur, kalau malam hari pasti juga gelisah, juga sesak nafas. Kadang-kadang juga pandangannya kabur ya, Bu. Terus penyebabnya itu bisa karena stres, usia, terus kayak tadi itu keturunan, karena keturunan dari keluarga, terus juga karena sering merokok, terus diet dan kegemukan juga bisa. Terus karena kurang aktivitas, kurang olahraga juga, males olahraga ya, Bu. Terus juga mengkonsumsi minuman keras. Akibatnya itu bisa kena serangan jantung, gagal ginjal, terus juga bisa mengalami kebutaan ya, Bu. Jadi harus benar-benar hati-hati. Lalu yang harus dilakukan jika mengalami darah tinggi, ini juga bisa diterapkan di keluarga Ibu ya, Bu. Yang pertama, minum obat anti darah tinggi sesuai nasihat dokter ya, Bu. Lalu ada diet, terus makan makanan yang rendah garam, terus hentikan konsumsi kopi. Ibu sendiri
suka mengkonsumsi kopi apa enggak? Jarang sih, Sus. Cuma Ya. kadang-kadang kalau lagi pengen biasanya Oh iya, kayak ya, konsumsi. bagus. Jadi bisa malah lebih terkontrol. Lalu juga menghentikan merokok, misalnya kalau di keluarga ibu itu ada yang merokok. Lalu istirahat jelas, istirahat cukup, terus hindari makanan olahan daging, sapi seperti daging sapi, daging kerbau dan kambing. Terus ada pola makannya harus seimbang, terus imbangi dengan olahraga, terus hindari juga stres-stres gitu Bu. Terus setiap bulan itu harus rutin periksa tensinya ya Bu. Untuk makanan Oke. dietnya itu setiap hari itu ibu harus mengkonsumsi air putih minimal itu 8 gelas. Terus juga harus mengimbangi seperti makan nasi dan roti, terus juga buah-buahan, sayur-sayuran, itu telur seperti itu. Terus juga misalnya vitamin D kan bisa tuh dicari di apotek. Terus untuk dietnya cukup energi ya Bu, yang energi, protein dan mineralnya, terus vitamin. Pokoknya harus harus masuk 4 sehat 5 sempurnanya. Terus untuk makanannya juga harus sesuai dengan keadaan penyakit. Jadi jumlah garamnya itu disesuaikan dengan berat tidaknya timbunan garam yang ada di dalam tubuh. Terus untuk makanan yang diperbolehkan itu seperti makan makanan yang segar, terus olahan tanpa garam juga, terigi, terus kacang-kacangan juga, hasil olahan beras, ketan, ubi, terus juga buah-buahan segar itu harus seperti semangka, melon, pepaya itu bagus banget Bu. Terus pir juga. Nah, untuk makanan yang perlu dibatasi itu seperti daging dan ikan. Itu paling banyak itu dalam satu hari 100 gram atau sekitar 2 potong sedang. Untuk telur ayam dan telur bebek maksimal 1 butir per harinya Bu. Terus untuk susu 2 gelas aja per hari, jadi bisa dikonsumsi pagi sama malam sebelum tidur. Terus untuk makanan yang harus dihindari itu makanan yang berkadar lemak jenuh seperti kayak jeroan, otak, ginjal, paru, terus juga ada mentega. Terus untuk makanan yang diolah dengan menggunakan garam natrium seperti biskuit itu harus dikurangi ya Bu. Terus biasanya kan memang menggoda enak tapi harus dikurangi. Terus untuk makanan dan minuman dalam kaleng seperti kayak sarden, sosis, kornet, terus juga buah-buahan dan sayuran dalam kaleng itu harus dikurangi. Seperti soft drink juga. Terus untuk makanan yang diawetkan juga seperti dendeng, sayur, buah yang diawetkan, ada abon juga, ikan asin itu juga memang harus benar-benar dihindari Bu. Terus kayak makanan-makanan yang dikeringkan lah seperti kayak ikan asin, udang kering, seperti itu. Terus juga susu full cream itu harus dikurangi Bu, karena itu banyak gulanya juga seperti mentega, margarin, kayak keju seperti itu Bu. Apakah itu sudah paham dengan yang tadi saya sampaikan Bu? Sudah, Sus. Ya, jadi nanti dietnya itu bisa diterapkan ya Bu dalam keluarga Ibu. Oke. Terima kasih ya, Sus. Maaf mengganggu malam-malam. Ya, sama-sama. Ibu boleh menghubungi saya jika ada yang perlu ditanyakan lagi ya Bu. Terima kasih.